Shalom saudara, kita kembali mengikuti program Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Kita masuk episode 440. Dari seorang wanita usia 42 tahun wira swasta. Suami sudah meninggal tahun 2013, jadi 9 tahun yang lalu. Jadi ketika usia wanita ini 33 tahun, suami meninggal. Salam Pak Pendeta, suami saya adalah wanita di mana suami saya meninggal di tahun 2013, umur pernikahan saya 2 tahun. Oh, jadi menikah usia 31 ya. Karena suami sakit jantung dan belum memiliki anak, saya dalam pergumulan sangat berat. Dalam 3 bulan belakangan ini saya hadapi masalah beruntun. Satu, pekerjaan yang sangat berat dan besar berkat yang saya terima. Pekerjaan sangat berat dan besar berkat yang saya terima. 2, perusahaan kena pemeriksaan pajak karena ada oknum di dalam meminta uang persentase sangat besar dan terang-terangan karena saat saya mengajukan restitusi pajak. Perusahaan kena pemeriksaan pajak karena ada oknum di dalam meminta uang. Oknum pajak mungkin ya. Oknum di dalam meminta uang presentase sangat besar dan terang-terangan karena saat saya mengajukan restitusi pajak. 3, karyawan saya pada saat lebaran yang sudah ikut belasan tahun mendadak berhenti semua. 3 orang yang tadinya 4 orang, tersisa 1 karyawan yang tidak punya skill apa-apa. 4, saya harus mengurus papa di rumah yang sudah tua, di mana kakak saya semua sibuk dengan urusan masing-masing. Saya sungguh tidak kuat ujian ini sampai titik benar-benar saya mengalami stres sangat berat. Bapak Pendeta, apakah di usia saya di 42 tahun saya masih bisa mendapatkan suami sebagai penopang saya? Atau saya harus menjalani seorang diri? Saya merindukan memiliki seorang anak mendampingi hari-hari saya. Saat ini saya sedang dekat dengan seorang beragama muslim yang sudah beristri di mana dia sangat baik, rajin sholat 5 waktu, perilaku keseharian baik, rajin membantu yang susah dan beramal, mengajarkan saya banyak hal, membuat saya lebih dewasa baik dalam mengendalikan emosi dan lain-lain. Dia tidak mengajarkan saya untuk pindah agama, melainkan mensupport saya untuk lebih rajin mendekatkan diri dengan Tuhan di di malam dan subuh. Semua hal yang baik. Saya mohon saran Bapak Pendeta. Saya setiap hari berusaha mengikuti doa pagi, walaupun masih ada sempat terlewat karena capeknya pekerjaan, terkadang baru tidur jam 2 pagi. Saya ada yang dekati pria Nasrani umur setahun di bawah saya, tapi sepertinya hanya mendekati karena uang, berbanding terbalik dengan pria muslim tadi. Oke. Yang pertama, jiwamu sebenarnya sedang terluka atau masih terluka. Kamu punya kejiwaan yang sebenarnya juga tidak stabil, ya, tidak stabil. Jadi, kamu harus bebenah diri dulu dengan baik. Kalau saya bicara boleh jujur, kamu tidak tersinggung, kamu itu belum lengkap, jiwamu belum lengkap, jiwamu belum utuh. Atau kalau pakai bahasa Alkitab, kamu belum dewasa rohani dengan benar. Jadi yang sekarang kamu lakukan adalah 1, kamu bertumbuh dewasa. Yang kedua, kamu jangan berpikir dengan tidak punya suami, kamu punya hak untuk menikah. Ini yang salah. Seakan-akan kamu sudah punya hak untuk menikah. Walaupun kamu belum pernah punya suami pun, hak menikah itu harus diserahkan ke Tuhan. Tuhan berkenan tidak kamu menikah. Apalagi sudah usia 42 tahun dan terus terang dengan usia seperti ini, tidak mudah mendapatkan jodoh. Ya. Jadi jangan berpikir kamu punya hak untuk menikah. Dan rasanya kamu punya dorongan kuat untuk memiliki jodoh. Kau berkata kamu ingin punya anak supaya mendampingi hari tuamu. Kamu jangan berpikir anak itu bisa mendampingi hari tua, tidak selalu.
Anak merongrong hari tua lebih banyak loh. Lebih baik tidak pernah punya anak daripada punya anak merongrong kamu di hari tua. Lebih nyaman tidak punya anak, tidak punya suami, kamu merdeka, kamu persiapan ketemu suami yang sudah meninggal. Udah usia 42 tahun. Kecuali kamu tanya ini ketika masih usia 34 tahun, suami sudah meninggal, baru meninggal 1-2 tahun. Sudah umur 42 tahun, ini sudah sulit mendapatkan jodoh. Kecuali ada duda yang juga ditinggal istri. Dan betul-betul itu baik dan Tuhan kehendaki. Kamu katakan ada seorang pria yang beragama lain tadi, punya istri, pendekatan kepada kamu. 100% pria ini tidak baik. Kalau sudah punya istri, lalu mendekati kamu, punya hubungan dekat, entah dekat seberapa, tetap tidak baik. Kamu bayangkan kalau kamu jadi istri pria ini. Kalau kamu jadi istri pria ini gimana? Dia boleh rajin bersembahyang dan beramal dan lain sebagainya. Tapi kalau punya istri yang sudah beristri, Bu masih dalam satu suami atau tidak, saya tidak tahu ini. Tapi kalau dia berstatus suami, wah dia jahat, dia nggak bisa baik. Penilaian baikmu itu salah, kamu sakit jiwa kalau kamu menilai orang begini baik. Salah nak, kamu nak, nggak boleh. Lagi pula itu sudah harga mati, orang percaya, orang Kristen harus menikah dengan orang seiman. Itu sudah harga mutlak. Kalau kamu mencoba mau menawar, kamu berkhianat kepada Tuhan. Kamu orang yang rajin bekerja, ambisimu besar untuk berprestasi, ya. Nah, orang kayak kamu sulit menjadi miskin, ya. Tapi keadaan ini sebenarnya sebagai berkat kekal karena Tuhan sayang kamu. Tuhan tidak hanya ingin memberkati kamu di bumi jadi wanita cerdas, rajin bekerja, tapi Tuhan menghendaki kamu punya kehidupan kekal di langit baru, bumi baru. Jadi yang saya sarankan kepada kamu, jangan mikir jodoh. Dengar truth bersama saya, doa pagi bersama saya. Jangan didekati laki-laki manapun. Kalau memang Tuhan mau berikan jodoh, nanti ada jalannya. Jangan berikhtiar. Jangan membuka pintu ditutup saja. Biar Tuhan yang membuka atau mengetoknya nanti. Ya, pokoknya kamu lupakan semua pria dulu. Nah, kamu akan berkata, emangnya saya nggak boleh nikah, Pak? Loh. Sekarang kamu mau ikuti kehendak Tuhan atau tidak? Kamu akan sangat menyesal kalau menikah dengan orang yang tidak tepat. Walaupun pada mulanya kau pikir orang ini tepat atau baik. Hidup ini penuh misteri. Saya sudah banyak melihat kekecewaan orang-orang yang menikah. Yang dulu dipandang pria itu baik, ternyata tidak. Sebaiknya kamu fokus kepada Tuhan. Berkemas-kemas ke langit baru, bumi baru. Jika Tuhan menghendaki menikah, kamu akan menikah. Jika tidak, kamu dinantikan suamimu di langit baru, bumi baru. Dah itu. Bertumbuh dulu dewasa, ya. Matangkan jiwamu. Oke. Nah, masalahmu banyak ya. Tapi kau akan bisa melewatinya karena kamu seorang pekerja keras. Oke. Kita akan teruskan dengan seorang ibu usia 40 tahun. Salam Bapak Eras, Bapak Rohaniku, mohon bertanya ya Pak. Kalau seseorang sudah terlanjur menikah dengan yang tidak seiman, namun dia tidak pindah agama dan pernikahannya tidak diberkati di gereja, hanya catatan sipil negara, apakah pernikahannya sah di mata Tuhan? Tuhan tidak terlalu mempersoalkan hal ini, saya kira. Kalau sudah menikah, Tuhan mempersoalkan apakah si orang percaya itu mulai mencari Tuhan hari ini. Supaya dia nanti ke surga tanpa suami atau tanpa istri. Ya. Jadi jangan tanya ini sah nggak di mata Tuhan. Ini bukan masalah. Yang jadi masalah apakah dia sekarang mencari Tuhan untuk mempersiapkan diri menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Yang sudah, ya sudah, dijalani saja. Jangan minta cerai, kecuali pasangan yang tidak seiman minta cerai. Jalani dan bertanggung jawablah terhadap suami dan anak-anak yang dilahirkan.
lalu mencari Tuhan. Jangan persoalkan sah atau tidak sah di mata Tuhan, karena memang dari dulunya Tuhan memang tidak menghendaki pernikahan itu, tapi tetap dilanggar, bukan? Sekarang jangan tanya sah atau tidak sah, kamu sudah melanggar kok itu. Untuk yang menikah dengan orang yang tidak seiman ini. Apakah Tuhan memberkati anak-anak dari pernikahannya? Tuhan memberkati seorang yang tidak menikah dengan orang yang tidak seiman, anaknya dikuduskan oleh orang percaya, ya, yang tetap percaya kepada Tuhan. Artinya dikuduskan itu bisa membuat anak-anak menjadi anak-anak yang menjadi pewaris, teman pewaris kerajaan surga. Jadi kalau seorang istri menikah dengan orang tidak seiman, si ibu tetap menjadi orang percaya, pewaris kerajaan Allah, anak-anaknya juga bisa tetap menjadi pewaris kerajaan Allah. Maka tadi saya katakan yang penting sekarang adalah tetap mencari Tuhan. Ikut Truth ID, doa bersama kami. Ayo kita mencari Tuhan saja. Ini ada pertanyaan berikut. Mengacu kepada Kejadian 3:16, apakah seharusnya atau wajib istri yang terlebih dulu meminta suaminya untuk berhubungan? Tidak ada aturan. Ya, boleh suami, boleh istri. Sebenarnya Kejadian 3:16 itu, nih ya, dibacakan dulu ya. Nanti mestinya saya khotbahkan khusus itu, ya, supaya cepat saya mengambil iPad ya. Oke. Kejadian 3:16. Sesusah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Maka engkau akan birahi. Ya. Itu di dalam, kalau kita melihat di dalam teks aslinya ya saudara ya. Coba saya periksa dulu. I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to you, to your husband, but he shall rule over you. Desire dalam bahasa Inggris, saudaraku, itu di dalam bahasa Ibraninya tesucha. Tesucha itu sebenarnya memang merindukan bisa, mengingini bisa, tapi juga bisa berarti berkuasa. Ya. Dia mau menguasai, mau dominan, bisa begitu. Tapi suami akan berkuasa. Nah, di sini sering terjadi semacam konflik. Nah, kalau ini dikaitkan dengan libido, tidak ada aturan. Ya, apakah suami dulu yang minta atau istri dulu yang minta dalam hubungan badan dirancang. Oke. 2, bagaimana menghadapi suami yang selalu banyak bicara dan sangat posesif pada hal-hal yang tidak prinsip dan memiliki hasrat seks yang berlebihan. Oh. Ini suami yang belum lengkap jiwanya ya. Posesif pada hal-hal yang tidak prinsip. Ya, kasus ini banyak, dialami banyak wanita. Minta hikmat Tuhan bagaimana menghadapi model suami seperti ini. 1 orang 1 model, 10 orang 10 model. Dan model yang ini saya tidak tahu, tapi memang ada kecenderungan posesif dan orang yang yang tidak prinsip juga ribet gitu ya. Minta hikmat Tuhan menghadapi suami seperti ini. Biasanya saran saya adalah diam. Tidak usah ngotot untuk hal yang prinsip. Kalau suami ngotot untuk hal yang prinsip, kita tidak perlu ngotot untuk hal yang prinsip. Tapi kalau itu prinsip, nyawa ya kita pertaruhkan. Bicara mengenai iman, keselamatan itu kita pertaruhkan. Tapi hal yang tidak prinsip, apakah makan bubur ayam atau makan padang, udah nggak usah berantem ya. Untuk hal yang begitu nggak usah berantem ya. Apakah pilih baju warna biru atau warna biru muda, biru tua atau biru muda, nggak usah berkelahi. Ya, ketemu yang begini ingat
kita lebih baik diam dan mengalah. Oke. Yang ketiga, apakah diperbolehkan bagi orang Kristen jika suami istri melakukan hubungan yang tidak umum seperti oral dan memasukkan benda-benda? Ini kalau sudah memasukkan benda-benda, menurut saya sudah tidak patut. Ini sudah tidak patut, tidak santun. Kalau oral setengah santun. Jadi kalau memang masih pada taraf seperti itu ya silahkan asal tidak menyakiti, tapi saling membahagiakan. Namun kalau nanti sudah dewasa, Anda tidak akan melakukan. Sekarang kalau belum dewasa, bagaimana saya mau maksa? Harus begini, harus begitu. Tapi kalau memasukkan benda-benda yang ini tidak benar. Tolong deh. Tidak santun itu. Oke. 4. Apakah istri yang tidak tunduk pada suami tidak akan masuk surga? Ya, sekarang masalah tunduknya itu tunduk apa? Karena sebenarnya Alkitab mengatakan bahwa istri suami itu harus saling menundukkan diri. Itu teks aslinya sebenarnya begitu. Jadi kalau istri tunduk kepada suami, suami tidak tunduk kepada Tuhan, wah ini kesewenang-wenangan, udah salah. Suami yang tunduk kepada Tuhan, istri tunduk kepada suami, pasti benar. Tapi kalau suami tidak tunduk kepada Tuhan, itu kesewenang-wenangan. Coba kalau suami tunduk kepada setan, apa enggak istri ikut ke bawah masuk neraka? Itu masalahnya. Jadi tunduk di sini harus dipahami dengan benar. Jadi bukan tunduk tanpa syarat seperti seorang memberikan cek dengan tanda tangan lalu orang boleh mengisi berapapun. Itu hanya kita lakukan untuk Tuhan. Cek hidup kita berikan ke Tuhan, kita tanda tangan, silakan Tuhan isi berapapun. Tapi untuk manusia tidak. Kita harus lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada manusia. Karena menurut si suami, seorang istri yang taat pada Tuhan tapi tidak taat pada suami tidak akan masuk surga. Itu ayat apa? Kalau suaminya namanya si Rudolf, ini Rudolf pasal 3 ayat 2. Ngarang itu, nggak ada kalimat itu. Tapi kalau suami taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, istri tidak tunduk kepada suami, itu masalah. Itu baru masalah. Oke, cukup ya. Sekarang pertanyaan yang berikut. Oke, dari seorang pemuda. Nah, dari tadi orang tua ya, sekarang pemuda. Usia 24 tahun. Seorang supervisor perusahaan food and beverage. Salam Pak Erastus. Saya mau bertanya, selama saya bekerja di tempat ini, saya beberapa kali sering diajak berbicara dengan atasan saya yang kebetulan juga sama Kristen dengan saya, berkenaan dengan karunia penglihatan atau vision. Di beberapa kesempatan beliau menyampaikan bahwa sering mendapat vision atau penglihatan yang katanya dari Tuhan, hingga satu saat saya diberitahu oleh beliau berkenaan dengan penglihatan tentang akhir zaman. Namun dari beberapa penglihatan yang beliau sampaikan kepada saya merasa bahwa apa yang beliau sampaikan ini sepertinya bukan dari Tuhan. Karena beberapa kesempatan ketika diajak berbicara, penglihatan yang beliau sampaikan cenderung dalam tanda kutip nyeleneh. Yang kemudian membuat saya untuk sedikit menjaga jarak dengan beliau bila sudah berbicara tentang vision-vision yang beliau sampaikan kepada saya. Salah satu vision yang sangat saya ingat adalah tentang akhir zaman ini. Banyak orang percaya sudah menjadi antikris karena menerima vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ketika mendengar hal ini dalam hati saya berkata, kok bisa? Apa hubungannya vaksin dengan antikris? Dan sejak saat itu saya berpikir bahwa rasa-rasanya Tuhan pun tidak sembarangan memberikan vision kepada setiap orang, termasuk orang yang mempunyai karunia tersebut. Bukannya saya tidak percayakan karunia penglihatan ini, namun menurut hemat saya harusnya beliau benar-benar mengkonfirmasi apakah penglihatan yang beliau lihat asalnya benar-benar dari Tuhan atau tidak. Beberapa kesempatan juga ketika menyampaikan vision ini kepada saya, beliau menyampaikan dengan rasa penuh keyakinan yang membuat saya beberapa kali sedikit terintimidasi dengan perkataan beliau. Kendati demikian saya tetap menghargai, mengasihi dan menghormati beliau secara beliau lebih senior dari segi usia dan pengalaman, serta beliau adalah atasan saya di tempat saya bekerja.
Menurut Pendeta Eras, apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi beliau di saat beliau sudah mulai berkata-kata tentang vision yang beliau lihat dan bagaimana tanggapan dari Pendeta Erastus mengenai hal ini. Terima kasih. Yang pertama, orang yang mendapatkan vision dari Tuhan, biasanya yang pertama, buah hidupnya itu agung, mulia, hidup hari-harinya dalam perilaku. Dua, biasanya dia tidak sembarangan cerita mengenai penglihatan tersebut. Itu dua, jadi tidak sembarangan cerita. Ya. Tiga, pada waktu dia menceritakan, sikap hatinya rendah. Bukan mau sombong, bukan mau menunjukkan bahwa dia punya penglihatan dan dia memberikan kesan ini hebat loh aku ini. Perhatikan, 4. Penglihatan yang Tuhan berikan pasti cerdas. Tidak mungkin penglihatan yang tidak cerdas seperti vaksin itu, antikris itu jelas tidak cerdas. Dan kalau sudah begitu itu sudah isyarat bahwa dia ngawur. Ya. Dan yang berikutnya, kamu harus punya kepekaan membedakan roh. Mestinya begitu dia ngomong beberapa menit, kamu sudah punya kepekaan mengatakan ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Dan bagaimana menghadapi orang seperti ini? Kamu harus minta hikmat Tuhan. Tuhan akan memimpin. Tuhan bisa bicara, ya sudah kamu diam, mengangguk-angguk aja. Tidak bilang ya atau tidak. Angguk-anggukan ini bisa memiliki banyak makna. Atau nanti kamu akan merespon dengan kata atau sikap yang tepat untuk menyadarkan dia. Jadi yang kamu lakukan sekarang adalah berdoa, minta hikmat Tuhan ketika menghadapi dia. Dan Tuhan akan taruh perkataan di mulutmu. Oke? Jangan percaya sembarang orang yang mengaku mendapat visi atau vision atau penglihatan. Memang vision ada, karunia itu ada. Tetapi harus dipahami bahwa tidak sembarangan Tuhan memberikan vision. Dan yang terakhir saya harus tambahkan, kalau visi itu diberikan tanpa memberkati orang, itu hanya cerita kosong untuk dia sendiri. Visi harus menjadi berkat bagi orang lain. Karena karunia diberikan untuk menguatkan iman jemaat atau memberi kekuatan bagi orang lain. Oke. Yang berikut, Salum, Pak Bapak, khotbah Bapak minggu ini betul sekali seperti sering yang saya alami, yang sering kalau berdoa selalu muncul pikiran atau mau masak apa, mau transfer uang, anak kuliah mau bayar ini itu, uang belum ada, mau usaha apa lagi supaya bisa tambah penghasilan dan lain-lain. Bukan cuma doa di rumah aja, ibadah di gereja pun kadang-kadang pikiran macam-macam keluar sampai saya bilang, enyah kau setan. Saya perlu Tuhan itu yang sering saya ucapkan kalau posisi seperti itu. Saya perlu Tuhan itu yang sering saya ucapkan kalau posisi seperti itu. Pernah juga lagi baca Alkitab, tiba-tiba muncul pikiran kotor. Ya. Sampai berapa hari yang dibaca itu aja di sekitar Mazmur 96. Dan saya teriak, nyah kau setan. Lalu saya nangis minta ampun, akhirnya saya bisa kembali baca Alkitab. Pak Eras, mengapa kita baca Alkitab bisa muncul pikiran jorok atau nafsu? Saya kan seorang janda. Saya katakan kepada Tuhan, saya tidak perlukan itu. Biarlah saya hidup sesuai kemampuan saya. Aduh, Pak Eras, sudah banyak pelajaran yang saya terima dari Tuhan. Saya selalu bersyukur punya Tuhan yang baik. Saya diam-diam menjauhkan diri dari kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabat. Kebetulan sahabat saya kebanyakan cowok. Pernah saya menolak pergi jalan-jalan dengan cucu dan anak liburan. Ternyata saya bisa melakukannya selama ini. Saya yang sering ajak mereka jalan-jalan, saya bisa berhenti main game Saga dan Soda. Pada level sudah 4.000-an, saya nggak tahu ini game ini. Ini janda tapi bisa main game ini, hebat ini. Sampai level main game Saga dan Soda pada level sudah 4.000-an dan banyak lagi yang saya tinggalkan yang tidak bisa saya sebutkan. Saya mengenal khotbah Pak Eras tahun 2010. Setiap hari saya mendengarnya dan saya sering berkata di dalam hati, mana mungkin kita bisa hidup suci dan mungkin kita bisa berkemas-kemas. Kan hari kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Di
Awal tahun 2019, saya betul-betul berada di titik paling rendah. Saya berlutut, mohon ampun dan bertobat. Sejak itu saya mengubah diri saya. Kebetulan tahun itu saya kena sakit hipertiroid, di mana anak saya ada 3 orang yang kuliah juga. Kuliah juga ya. Orang tua adik laki-laki buat masalah lagi. Untung kita punya Tuhan yang maha kasih. Aku disembuhkan dari tiroid normal kembali dalam 5 bulan. Masalah bisa saya atasi, biar habis-habisan tidak apa. Yang penting saya masih punya Tuhan Yesus. Sekarang saya puasa Daniel, makan sayur aja, oh gitu. Waktu puasa 40 hari saya sampai kesemutan. Di kepala dokter bilang saya kurang vitamin B12. Akhirnya saya sampai 40 hari puasanya. Saya tidak bisa puasa, tidak makan karena badan saya gemeteran karena tiroid. Waktu pertama kali saya mengatakan saya harus bertobat dan harus baca Alkitab dan buku-buku Pak Eras, saya memang hobi baca. Sebelum bertobat, saya tidak bisa baca Alkitab Pak, dan buku Pak Eras baru buka halaman pertama aja udah ngantuk. Sekarang rasanya waktunya kurang. Waktu pertama baca Alkitab saya bisa menangis, ketawa, cemas, marah, dan lain-lain. Dan selalu muncul kejahatan, kesalahan yang pernah kita lakukan. Maksudnya kamu lakukan kan? Saya selalu berdoa minta ampun. Tidak mau simpan dendam lagi. Saya hapus semua. Tapi kadang-kadang perasaan seperti diiris-iris. Rasanya mau memukul dada sendiri. Kenapa ya Pak? Pak Eras terima kasih banyak-banyak untuk jawaban. Tak lupa setiap subuh jam 4 sebelum ikut doa pagi Pak Eras, saya selalu berdoa untuk Pak Eras dan Pak Wiknyo. Salam sejahtera, sehat selalu, panjang umur, amin. Sampai ketemu di LP3. Ini ibu-ibu ya. Udah punya cucu ya. Janda ya. Pinter main game ya. Ibu ini polos banget ya. Ibu ini yang pertama saya beritahu kamu disayang Tuhan. Kamu itu istimewa, disayang Tuhan. Yang kedua, kamu tipe orang yang tidak memiliki kestabilan. Integritas kamu nggak terlalu tinggi. Jadi kamu mudah terpengaruh, terbawa oleh situasi atau keadaan. 3, tetapi kamu tidak berhenti belajar dan ini membuat kamu menjadi wanita yang makin hari makin kokoh. Ketika sakit kena tiroid, hipertiroid tadi ya, atau gemetar kalau puasa. Sebenarnya itu cara-cara Tuhan untuk mengajari Anda bergantung kepada Tuhan. Tuhan sayang kepadamu karena satu hal yang ini saya tidak mengerti ya. Kamu itu disayang Tuhan demikian karena mungkin dan bisa dipastikan kamu pernah didoakan oleh entah orang tua, entah orang-orang yang sayang kamu. Jadi sekarang kamu berkemas-kemas saja, ya, jangan punya keinginan banyak. Proses pendewasaan Anda sudah jalan dengan bagus. Sudah bisa meninggalkan game ini itu. Wah, itu sudah satu isyarat bahwa Anda sedang dibawa lebih tinggi. Lebih tinggi, semakin tinggi. Ke dalam kemuliaan-Mu Bapa. Oke. Jika Anda tinggal di Jakarta dan Anda tidak keberatan, doa hari Jumat Anda hadir di tempat. Itu beda suasananya dari tidak hadir. Doa bersama hadir itu beda. Coba, kebaktian juga online dengan onsite itu beda. Pengurapan Tuhan itu beda ya. Oke, sampai di sini saja. Di episode ini, sampai berjumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya.